Iya, kebetulan dulu saya agama Muslim, namun saat ini melihat kerusakan agama Muslim, Abang. Seperti itu. Melihat kerusakan agama Islam. Oke, baik. Coba saya tes dulu nih, Anda jangan-jangan ngaku Muslim. Coba, kalau Anda orang yang sudah meninggalkan agama Islam, coba saya pengen mendengar bacaan Quran Anda lah, atau doa sholat ketika Anda masih percaya agama Islam. Coba Surat-surat pendeknya seperti Al-Muluk. Coba surat Al-Muluk, coba. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sah ini Muslim. Ya. Oke. Iya, coba apa yang membuat Anda akhirnya meninggalkan agama Islam nih, Kitun? Iya, kita melihat ya bagaimana norma-norma yang tidak tercermin lah dari Islam itu sendiri, dari adabnya, dari moral dan moralnya. Sementara saya melihat kekristenan lebih mulia, kasihnya itu lebih ada gitu dibanding agama-agama yang berada saat ini, seperti itu Bang Edis. Oke. Berarti Anda melihat Islam dari orang-orang ya, bukan dari ajarannya? Termasuk pertama itu kita melihat situasi agama apa yang ia cerminkan gitu loh. Oke. Ya, di dalam Bible dikatakan kita melihat sesuatu itu dari buahnya. Ya, saya sepakat itu. Saya meyakini Injil itu juga Bible itu. Nah, namun kita melihat ya kasus banyak sekali bagaimana para ulama. Waduh, kalau saya sebutkan satu-satu merinding saya nanti malah ditangkap kan. Nah, dalam ini juga akidah ya, Abang Edis TV ya. Saya juga mungkin boleh menampilkan di layar mungkin akidah umat Muslim yang dimana cacatnya boleh? Boleh, silakan. Oke. Nih, saya melihat dimana umat Muslim itu berpegang bukan kepada Nabi Muhammad justru. Ini juga buat bahan Abang Edis TV ya. Untuk bagaimana umat Muslim itu mereka tidak berpegang apa yang Nabi Muhammad katakan. Nah, di sini nih kita akan bongkar ya. Ini terdapat di hadisnya sendiri, yaitu umat Muslim mengatakan berpegang kepada dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak ada nomor hadisnya, Abang Edis. Tidak ada terdapat di Bukhari, di Muslim, An-Nasai, dan 6 kutubu sitah lainnya. Yang menjadikan ucapan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah ini bukanlah ucapan Nabi Muhammad. Yang mereka ikuti lantas siapa jika bukan Nabi Muhammad, kan gitu pertanyaannya. Gitu loh. Ini termasuk fundamental mereka. Seperti itu Abang Edis. Baik, boleh saya tanggapi? Silakan. Baik, jadi sebenarnya begini ya. Saya tidak tahu Anda sudah berapa lama mendalami agama Islam ya. Saya ini sudah mendalami agama Islam selama 13 tahun. Yang saya lihat, kenapa muncul hadis-hadis seperti itu? Karena mereka mendapati bahwa Quran itu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka harus membuat buku lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab itu. Saya kasih contoh misalnya ya Bang ya. Apakah ada di dalam Al-Quran tentang misalnya, ini contoh-contoh sederhana, boleh nggak bertato di dalam Al-Quran? Karena nggak ada hukumnya. Iya, tepat. Boleh nggak misalnya di dalam di dalam Al-Quran bersunat atau tidak bersunat? Tidak ada dalam Al-Quran. Apakah dalam Al-Quran ada perintah bersunat? Nggak ada. Kita mau baca sampai 1000 kali pun tidak bakal ketemu tentang sunat itu. Nah, makanya muncul yang Anda barusan kutip tadi, hadis-hadis yang palsu tadi, yang mursal itu tadi kata Anda. Aku tinggalkan kepada kalian Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya ayat itu dikarang supaya apa? Supaya umat Muslim punya jawaban atas dalam tanda kutip absennya Al-Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Maka dikaranglah kitab-kitab lain untuk menyempurnakan Al-Quran yang memang tidak lengkap. Ini sepakat Al-Quran tidak lengkap memang. Tidak lengkap. Tetapi ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika ditanya apakah kita harus sunat atau tidak, Al-Quran nggak tahu.